Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition. Well, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan mudah ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajarkan kalian tentang materi yang baru, yaitu bab 3, chapter 3. What about? This is about time, waktu. Okay, are you ready? After learning, you can tell the time, you can tell the date, month, and year, and you can tell the day. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa tahu cara memberitahukan waktu, tanggal, bulan, tahun, maupun hari-hari dalam bahasa Inggris. Baik, disiapkan ya. Time or waktu. Sebelum Ustazah mulai dengan materinya, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi hari ini, karena tugas hari ini adalah merangkum materi yang ada di PowerPoint. Baik, semuanya silakan bisa disiapkan. Zaman dulu orang-orang mengetahui waktu dari apa? Dari matahari. Matahari terbit, kita bilang pagi, terus siang, sudah di tengah, di atas gitu ya. Sampai malam mataharinya sudah tenggelam. Berikutnya orang-orang menggunakan jam matahari. Jadi menggunakan matahari tapi ada bantuan alat yang sederhana. Ada juga orang dulu menggunakan jam pasir seperti itu. Ada di dalam contohnya ya, ada di gambar. Sekarang dengan zaman yang modern ini, kita sudah bisa mengetahui waktu dari jam dinding, dari jam tangan, atau misalnya dari gadget juga kita juga bisa tahu, dari HP, dari laptop maupun yang lainnya, kita bisa tahu dengan mudah ya tentang waktu. Berbicara tentang waktu adalah salah satu nikmat agung dari Allah SWT kepada manusia. Benar kan? Bahkan dalam Al-Quran ada surat-surat yang berkaitan tentang waktu. Ada yang bisa menyebutkan? Contohnya, oke. Yang pertama adalah Al-Fajr, waktu fajar. Ada lagi nggak? Al-Lail, waktu malam. Az-Zuha, waktu duha. Ada lagi? Ya, Al-Asar, waktu asar atau demi waktu, seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa sambil dicek ya di Al-Quran, isinya tentang apa sih, kalian baca artinya di Quran terjemah. Baik, kita mulai ya. Let's go. Jangan lupa bismillah. Before we study about time, sebelum kalian belajar tentang waktu, kalian harus tahu dulu nih tentang angka. Angka dalam bahasa Inggris, terutama 1 sampai 12. Let's read together with Ustazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repeat. Silakan bisa sambil diucapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini harus hafal ya, jadi harus tahu. Berikutnya. Nah, kita lihat ada sebuah gambar ya. Sedang apa ini? It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. Ini jam 6 di pagi hari. Waktunya apa? Sarapan. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. Nah, ini jam 1 di siang hari. Waktunya makan siang. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. Ini jam 7 di malam hari. Waktunya makan malam. Nah, dalam bahasa Inggris kita hanya menggunakan jam 1 sampai 12. Jadi tidak ada jam 13.00, 14.00 kayak gitu. Langsung 1 sampai 12 ya. Tinggal kita tambahkan in the morning, in the afternoon, in the evening, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. So, how to say time in English? Bagaimana cara mengatakan waktu dalam bahasa Inggris? Nah, setelah ini Ustazah akan menjelaskan. Pastikan kalian menyimak dengan baik ya, dan harus dipahami. To say time tepat untuk
mengucapkan waktu tepat, jam 6 tepat, jam 7 tepat, kita menggunakan kata it is o'clock. O'clock di sini diartikannya tepat ya. Nah, titik-titiknya kita isi dengan number atau angkanya. Contoh, it is 6 o'clock. Jam berapa? 6 tepat. It is 7 o'clock. Jam 7 tepat. It is 1 o'clock. Jam 1 tepat. Mudah kan? Oke, let's go. Berikutnya, to say time lebih 30 menit. Nah, waktu tidak hanya jam 6 tepat, jam 7 tepat, tapi kan ada menit-menit lebihnya ya. Nah, lebih 30 menit menggunakan it is a half past titik-titik. Titik-titiknya kita isi dengan angka. Contoh, it is a half past 4. Nah, jam 4 lebih 30 menit. Nah, di sini untuk jamnya kita taruh di belakang ya, bacanya dari belakang. It is a half past 4. 4 pasnya di situ lebih, a half-nya adalah 30 menit. Berikutnya, it is a half past 2. Jam 2 lebih 30 menit. Oke, untuk 30 menit kita menggunakan a half past. Oke, mudah ya? Let's go. Berikutnya, to say time lebih 15 menit. Nah, ada 30 menit, ada 15 menit. It is a quarter past titik-titik. A quarter di sini diartikannya 15 ya, pasnya lebih. Nah, titik-titiknya kita isi dengan angka. Jamnya jam berapa? Contoh, jam 4 lebih 15 menit. Nah, how to say? It is a quarter past 4. Jam 4 dari belakang ya, 4 lebih 15. Nah, berikutnya. Oke, seperti ini contohnya ya. To say time kurang 15 menit. Ada lebih 15 menit, ada kurang 15 menit. Nah, 15 menit masih sama a quarter, tapi kurangnya kita ganti dari pas mengganti to. It is a quarter to titik-titik. Contohnya, jam 9.45 atau kita bisa bilang jam 10 kurang 15 menit. It is a quarter to 10. Jam 10 kurang 15. Sampai sini paham ya? Nah, masih ada untuk mengatakan waktu yang lain lebih 10, lebih 20 menit. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya daily activities. Kegiatan sehari-hari. Contoh kegiatan sehari-hari berkaitan dengan jam. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Nah, hari Ahad jam 5 di pagi hari. Gets up, Edo bangun dan mandi. Berikutnya, it is 8 o'clock in the morning. Benny, Odin, and Edo fly kites. They have lots of fun. Ini jam 8 di pagi hari. Benny, Odin, dan Edo menerbangkan layang-layang. Mereka bersenang-senang. Oke, berikutnya, it is a half past 1 in the afternoon. Edo goes to the library with Odin and Benny. They love reading books. Ini jam 1 lebih 30 menit siang hari. Edo pergi ke perpustakaan dengan Udin dan Benny. Mereka menyukai membaca buku. Berikutnya, it is 9 o'clock at night. Edo says good night to his parents. His parents kiss. Ini jam 9 malam. Edo mengucapkan selamat tidur kepada orang tuanya. Orang tuanya menciumnya. Oke. It is a half past 9 at night. He does not forget to pray before he sleep. Ini jam 9 lebih 30 malam. Dia tidak lupa membaca doa atau berdoa sebelum dia tidur. Nah, pastikan juga ya kalau kalian sebelum tidur atau aktivitas yang lainnya jangan lupa untuk berdoa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk materi hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan pelajari di pertemuan yang kedua. Nah, untuk exercise, untuk latihan soal, Ustazah akan bahas di grup WA. Pastikan kalian semuanya on ya. Dan tugas hari ini, silakan write the materials today in your book. Tulis materi hari ini di buku kalian masing-masing, kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Semuanya? Oke, cukup sekian ya dari Ustazah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next meeting.